Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 2 orang, saya Lucy Ade Pramita dan Fitri Salsabila Ramadhani. Kami ingin mempresentasikan tentang media pembelajaran berbasis ICT. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ICT? ICT atau Information and Communication Technology adalah segala kegiatan yang mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Jadi, media pembelajaran berbasis ICT atau Information and Communication Technology adalah media pembelajaran yang mencakup semua elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan lunak, serta segala kegiatan yang mencakup pengolahan data, baik itu manipulasi data, pengambilan data, penyajian informasi, dan lain-lain, yaitu dengan menggunakan komputer, laptop, dan telekomunikasi lainnya. Adapun fungsi ICT ini dalam media pembelajaran ialah sebagai alat sarana untuk memudahkan siswa dalam belajar dan sangat cocok untuk sarana media pembelajaran bahasa Arab karena media ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Misalnya kita sedang menunggu teman, jadi kita bisa mendengarkan percakapan bahasa Arab, ataupun kita bisa mendapatkan kosakata baru bahasa Arab, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah perkembangan ICT. Perkembangan ICT dalam media pembelajaran sudah muncul sejak tahun 1960-an dengan pendidikan berbaris komputer. Seiring perkembangan teori belajar berbaris ICT ini, pemanfaatan belajar menggunakan pendekatan teori behaviorisme. Teori behaviorisme yaitu teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Jadi, siswa lebih bersemangat dalam belajar dengan media pembelajaran yang kreatif dan tidak membosankan. Selain itu, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran juga memperoleh pengalaman siswa secara bersama-sama. Oke, akan dilanjutkan oleh Fitri. Terima kasih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi dalam melakukan inovasi pada penggunaan media pembelajaran dan menemukan cara baru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di era teknologi informasi sekarang ini, internet merupakan bagian dari media pembelajaran melalui komputer dan laptop yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran bahasa Arab melalui media dianggap paling efektif, fleksibel, dan dapat menambah wawasan baru dalam perkembangan aktual dan mutakhir tentang kebahasa Araban, mulai dari metode, teknik, strategi, gaya, dan media pengajaran bahasa Arab sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab secara global. Pembelajaran bahasa Arab melalui media dianggap paling efektif karena anak didik tidak hanya mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dari pengajar, memperkaya wawasan lewat buku-buku di perpustakaan dan diskusi sesama anak didik, melainkan perlu memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dan perkembangan mutakhir bahasa Arab melalui media tersebut. Di samping itu, objek pembelajaran bahasa Arab sekarang ini tidak hanya terdapat di instansi pendidikan pada area lokal tertentu, melainkan sudah lintas negara dan benua sehingga tidak memerlukan media pembelajaran klasik dan konvensional. Dengan demikian, maka diperlukan dukungan, kebijakan, komitmen tinggi, dan pandangan visioner dari pihak pengelola lembaga pendidikan dan pendukung bahasa Arab, dari dosen, guru, kiai, maupun ustadz yang diorientasikan bagi usaha pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang pembelajaran bahasa Arab, sesuai dengan perkembangan iptek.
Komitmen yang didasari bahwa teknologi adalah mahal, tetapi anggapan ini tidak selamanya benar. Pembangunan fisik sebenarnya terkadang menjadi lebih mahal karena memerlukan biaya perawatan yang besar. Pembangunan berorientasi fisik pada lembaga pendidikan tinggi biasanya didasari alasan-alasan klasik keterbatasan ruang kelas bagi pelaksanaan pembelajaran kelas konvensional. Pembelajaran tatap muka konvensional di waktu yang akan datang akan semakin berkurang, tergantikan pembelajaran yang lebih terdesentralisasikan melalui CD interaktif, web-based, dan perangkat teknologi informasi lainnya. Selain itu, perlu juga pembangunan yang diorientasikan untuk peningkatan sarana teknologi informasi seperti belanja program software dan hardware pembelajaran bahasa Arab yang up-to-date. Hal inilah yang memerlukan pandangan jauh ke depan bahwa eksistensi mahasiswa atau siswa bahasa Arab ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan di masa sekarang. Beberapa situs internet yang dapat diakses untuk pembelajaran bahasa Arab. Ada banyak situs-situs internet yang dapat kita akses untuk melakukan pembelajaran bahasa Arab. Misalnya kitab-kitab berbahasa Arab, modul-modul pengajaran bahasa Arab, dan beberapa program komputer dapat diakses melalui situs scribe.com. Maktabah Kutubus Sofra perpustakaan kitab-kitab kuning dapat diakses dengan alamat situs web di nunihon.org ini ya. Selanjutnya ada program berisi file-file film pendek bahasa Arab, program-program kartun, atau beberapa program yang berkaitan dengan bahasa Arab juga dapat diakses melalui situs YouTube. Selain itu, kita juga dapat menemukan koran-koran berbahasa Arab yang dapat dibaca melalui beberapa situs, diantaranya ada di saudiaonline.com atau arabicnewspaper.hm. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menggunakan media pembelajaran berbasis ICT atau Information and Communication Technology adalah media yang dikembangkan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Pemanfaatan media berbasis ICT ini bisa juga digunakan sebagai sarana pembelajaran, yaitu dengan membuat media pembelajaran, bisa juga ICT sebagai sumber belajar seperti ensiklopedia dalam bentuk DVD atau web. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.